Rinjani menjulang, bukan sekedar gunung, melainkan titisan Dewi Anjani. Setiap lekuknya adalah doa, setiap puncaknya adalah hening pertapaan. Danau segara anak, air mata Dewi yang merindukan kedamaian. Di sini legenda dan keindahan menyatu abadi dalam harmoni. Bayangkan tari pagi menyentuh lembut puncak Rinjani, memancarkan keemasan pada kawahnya. Rinjani adalah simbol kekuatan dan kelembutan, seperti Dewi Anjani sendiri. Puncaknya yang tinggi melambangkan tekad, sementara lerengnya yang hijau adalah lambang kehidupan. Mendaki Rinjani adalah perjalanan spiritual, menemukan diri sendiri dalam keagungan alam dan legenda. Suatu hari di kerajaan yang amat makmur yang bernama Kerajaan Selaparang, yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Datu Tuan. Dia memiliki seorang permaisuri yang bernama Dewi Mas. Lama menikah, namun mereka tak kunjung dikaruniai momongan, sehingga mengharuskan Datu Tuan untuk menikah kembali. Sungguh keputusan yang sangat berat. Dan setelah menikah, terbitlah sebuah konflik dalam rumah tangga mereka, membuat Dewi Mas harus meninggalkan istana dan diasingkan di pulau lain. Setelah diasingkan, ia melahirkan 2 orang anak kembar yang bernama Raden Nuna Putra dan Dewi Anjani. Setelah dewasa, Raden Nuna dan Dewi Anjani kembali ke kerajaan dan membuktikan asal-usul mereka. Raja menyesal dan mengakui Raden Nuna sebagai pewaris. Namun, setelah kembali, Raja lebih menyayangi Dewi Anjani karena kebaikan dan kesabarannya, sehingga membuat Ratna Kumala, anak dari selirnya, merasa marah dan cemburu, sehingga Ratna Kumala menuduh Dewi Anjani meracuni ibunya. Dewi Anjani merasa kecewa dan dibohongi, sehingga dia pergi ke dalam hutan dan bertapa menjadi Gunung Rinjani. Dan sang ibu pergi kembali dengan nelayan yang merawatnya selama ini. Inilah legenda Gunung Rinjani. Benang kata setakilan adu dende mencempa ke si kembang sandar sasengah ke jari sahabat tajah onya dek mati payu rasa kejarian adu dende mencempa ke si kembang sandar sasengah ke jari sahabat. Kadang mengalih ke sambi benang kata setakilan adu dende mencempa ke si kembang sandar sasengah ke jari sahabat tajah onya dek mati payu rasa
sesi kembang sanda sasengah kejari sahabat tajah onya dek mati payu rasa kejarian adu dende mencempa sesi kembang sanda sasengah kejari sahabat. Di pagi hari yang sangat cerah, Datu Tuan dan Dewi Mas sedang menghabiskan waktu bersama di taman istana yang indah. Taman yang sangat indah bukan tuanku? Ya, memang indah. Kenapa wajahmu tampak murung pada siang hari ini? Sebelumnya, kita telah lama menikah, namun tidak juga dikaruniai momongan. Aku meminta izin kepadamu untuk menikah lagi. Apa? Menikah lagi? Namun, demi bangsa dan negara ini, aku rela jika kau harus menikah lagi. Tak berselang lama, Datu Tuan melangsungkan pernikahannya. Selamat atas pernikahanmu, Tuan. Tak berselang lama, mereka menikah. Dan permaisuri cantik itu bernama Sanggar Tutul. Ternyata Dewi Mas mendapat anugerah. Ia tengah mengandung seorang bayi. Sanggar Tutul yang mengetahui itu segera merencanakan niat buruknya dan memengaruhi sang raja. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Telah lama aku menanti momongan dengan Datu Tuan. Baru sekarang Tuhan memberikannya. Mau jengkel suamiku dengan Dewi Mas. Kurasa dia sudah berselingkuh dengan pemuda lain sehingga ia mengambil haram. Yang kau katakan ada benarnya juga. Kenapa dia bisa tiba-tiba mengandung? Aku harus mengusirnya dari istana agar tidak membuat keluarga istana malu. Raja pun bergegas menuju kamar Dewi Mas. Dewi Mas, pergilah kau dari istana ini. Kau telah mengandung anak haram. Tidak, apa yang kau katakan? Anak ini adalah darah dagingmu sendiri. Ah, sudahlah. Pergi kau dari istana ini. Tega kau denganku. Tega kau denganku. Dewi Mas pun pergi dengan langkah gondai. Dia menuju ke sebuah pulau tak berpenghuni. Tenanglah, kau akan baik-baik saja. Di sana ia bertemu dengan seorang nelayan baik hati. Perjalanan kita telah sampai. Kau, ada apakah gerangan? Kau berada di pulau ini, dalam keadaan ini. Aku telah diusir dengan suamiku. Dia percaya dengan fitnah dengan selirnya, sehingga aku sendirian di sini. Entah apa, aku entah akan kemana. Sungguh malang sekali nasibmu. Bila kau berkenan, maukah kau ikut denganku? Kan ku bawa kau ke rumahku. Ku beri kehidupan yang layak. Apakah aku tidak merepotkanmu, Tuan? Lagi pula, aku sedang mengandung anakku sendiri. Meski merasa ragu, Dewi Mas pun menerima ajakan nelayan itu untuk tinggal bersama di rumahnya. Aku akan ikut bersamamu. 9 bulan telah berlalu. Akhirnya, Dewi Mas telah melahirkan kedua buah hatinya, yaitu anak kembar, seorang laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki lahir dengan sebuah keris emas dan anak perempuan lahir dengan sebuah anak panah. Anak laki-lakinya ia beri nama Radenuna, putra Janja, dan anak perempuannya ia beri nama Dewi Anjani. Aku sangat senang, anak kita telah lahir, tuanku. Begitu juga denganku, wahai istriku. Aku akan menyayangi mereka layaknya anak. Tujuh 17 tahun telah berlalu.
Anak-anak Dewi Mas telah tumbuh besar. Mereka tumbuh menjadi anak yang kuat dan Dewi Anjani menjadi putri yang sangat cantik. Pada suatu hari, mereka berpamitan ingin berburu rusa di hutan. Anak panah milik siapa ini? Rusa itu milikku. Anak panah milik pengawalku lah yang mengenainya terlebih dulu. Bagaimana bisa? Anak panah milikku lah yang mengenainya lebih dulu. Jadi, rusa itu milikku. Hei orang kampung, lancang sekali kau. Aku bisa saja membawamu ke penjara sekarang juga. Pengawal, bawa dia. Hei, apaan kalian? Lepaskan aku. Ayo ikut kami, jangan memberontak. Tolong, tolong. Lepaskan adikku atau nyawa dari tuan putri kalian akan lenyap. Pergilah kalian, ambil rusa itu untuk kalian. Asal jangan menyakiti adikku sedikit pun. Pengawal, ayo kita pergi. Sakyanitra dan pengawalnya pergi. Begitupun dengan Dewi Anjani Mari dan kita pulang, kakaknya. adikku. Mereka segera menuju ke rumah. Adikku, kau tidak apa-apa. Apakah kau terluka? Tidak apa-apa, Kak. Aku tidak terluka sedikit pun. Syukurlah kalau kau tidak terluka. Tetapi siapa mereka? Dari kerajaan mana mereka? Aku tidak tahu, tapi sepertinya mereka adalah tuan putri dari kerajaan Datu Tuan. Tapi Kak, aku mohon, tolong jangan beritahu Ibu. Aku tidak ingin membuat dia khawatir. Baiklah kalau begitu. Aku ingin menemui ibu. Raden Nuna bergegas menemui sang ibu di kediaman rumahnya. Ayah, ibu, aku ingin berbicara dengan kalian. Duduklah anakku. Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu tampak muram? Ibu, sebenarnya pada saat perjalanan kami di hutan, Anjani nyaris ditangkap oleh dua pengawal dari tuan putri dari kerajaan Datu Tuan. Aku sepertinya pernah mengenal nama dari kerajaan tersebut. Apakah ibu tahu? Kerajaan Datu Tuan? Nak, sebenarnya itu adalah kerajaan ayahmu. Kemungkinan tuan putri yang kau temui di hutan itu adalah anak dari selir ayahmu. Apa? Bagaimana bisa? Lalu kenapa ibu ada di sini dan tidak ikut tinggal di kerajaan? Ibu sudah tidak berhak untuk tinggal di sana. Ayahmu sendirilah yang telah mengusir ibu di saat ibu sedang mengandung kalian berdua. Sungguh kejam sekali. Tenanglah ibu, aku akan ke kerajaan nanti dan akan memberikan hak ibu dari awal. Sudahlah nak, ibu sudah bahagia tinggal bersama ayahmu. Keesokan harinya, mereka berempat pergi menuju kerajaan Datu Tuan. Meski Dewi Mas telah melarang, namun Raden Nuna tetap ingin menemui Datu Tuan demi membuktikan bahwa dia adalah anak kandungnya. Ada dulu apa kau datang ke sini? Aku ingin bertemu dengan Raja Datu Tuan. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan memanggilkan Datuk yang mulia. Siapakah kau, wahai pemuda? Ada apa gerangan kau ingin bertemu denganku? Terima kasih sebelumnya sudah diizinkan bertemu. Apakah kau tidak mengenaliku? Aku adalah Raden Nuna Putra Jajak, putri dari Dewi Mas. Tidak lain adalah anakmu. Anakku? Tidak, kau bukan anakku. Kau adalah anaknya dari pemuda lain. Pergi kau dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi dari sini sebelum kau menerima ibuku di sini. Kau telah dengan kejam mengusirnya. Apakah kau tidak punya hati mengusir wanita yang telah mengandung anakmu? Dia bukan anak haram, melainkan dari anakmu sendiri. Benar apa yang telah dia katakan. Kau adalah raja yang kejam dan tidak punya hati. Kau tega mengusirku dengan kakakku saat ibuku tengah mengandungmu. Benar-benar raja yang sangat kejam kau. Apakah benar begitu? Lalu, di mana ibumu sekarang?
adalah ibuku. Dan ini adalah ayahku. Dewi Mas, apakah itu benar-benar kau? Lalu, siapa pemuda di sampingmu ini? Dia adalah nelayan yang merawatku selama ini. Maafkan aku Dewi Mas, karena telah mengusirmu pada saat itu. Dan untukmu, terima kasih karena telah merawat dan membesarkan kedua anakku. Lain kali, jangan tinggalkan anak dan istrimu lagi. Terima kasih. Gila, aku akan menemani anak kita di sini. Kembalilah ke pedesaan dan rawat rumah kita. Dan rawat anak-anak kita. Aku akan pergi. Bagaimana? Apakah kalian mau tinggal bersamaku lagi untuk menebus semua kesalahan yang telah kuperbuat pada ibumu? Aku tidak tahu. Tapi jika ibuku mau, maka aku akan ikut dengan ibuku. Bagaimana ibu? Apakah kau bersedia tinggal bersama ayah lagi? Sebenarnya hatiku masih sangat gundah. Tapi sudahlah. Masa-masa sulit itu sudah berlalu. Terima kasih karena kalian telah mau kembali kepadaku. Kakak Dewi Mas, lama kita tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Oh, jadi kau kakakku. Tunggu, bukanlah kau adalah... Ada apa anakku? Kau ingin berbicara apa? Bukan apa-apa ya. Kakak hanya mengira ia mirip dengan seseorang yang pernah ia temui. Benar kan kak? Setelah kembalinya ke istana, perhatian Datu Tuan lebih ke Dewi Anjani karena kecerdasan dan kepintarannya, sehingga membuat Sanggar Tutul dan anaknya merasa iri. Ibu, nanti ibu berpura-pura pingsan saja ya di depan ayah. Ayah, ibu pingsan, ada yang meracuni ibu. Apa? Ibu, bangun ibu. Siapa yang meracuni ibumu? Tidak tahu ayah, pasti ada orang jahat yang ingin meracuni ibu. Pengawal, geledah mereka semua. Ada apa ini pengawal? Kenapa kalian masuk kamarku tanpa izin? Mohon maaf Tuan Putri, kami diutus oleh Raja untuk memeriksa semua ruangan kerajaan ini. Memeriksa ruangan. Baiklah, geledah ruangan putriku. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana pengawal? Apa yang telah kalian temukan? Kami menemukan ini. Apa ini? Tidak tahu Yang Mulia. Racun itu sudah diberikan kepada ibuku. Jangan-jangan kau lah yang sudah memberikan kepada ibuku. Tidak ayah, aku bersumpah bukan aku yang menyimpannya. Pasti ada seorang yang berusaha untuk memfitnahku. Ibu juga tahu itu. Pasti bukan anak ini. Kau jangan asal menuduh. Ayah sangat tidak menyangka kau bisa melakukan hal sekeji itu. Sebagai hukumannya, pergilah kau dari istana ini. Ada apa ini ayah? Adikku, kenapa kau menangis? Perempuan ini telah meracuni ibuku. Tunggu ayah, adikku tidak mungkin melakukan itu semua. Bukti sudah jelas, dia yang melakukannya. Sebagai hukumannya, kalian harus pergi dari istana ini. Tidak ayah, tunggu. Bukan aku yang melakukannya. Jika kau mengusir anakku pergi, maka aku akan kembali sama nelayan itu. Pengawal, usir mereka. Aku akan pergi dari istana ini ayah. Kau telah melakukan kesalahan yang sama. Aku akan pergi dari istana ini. Maafkan aku Dewi Mas. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Dengan rasa kecewa, Dewi Mas kembali bersama nelayan itu karena Datu Tuan mengulangi kesalahan yang sama. Wahai Dewi Mas, kembalilah bersamaku lagi. Aku akan merawatmu dan anak-anak kita lagi. Baiklah. Lama bertapa, dia berubah menjadi gunung, yaitu Gunung Rinjani. Kilas balik dari keindahan dari Gunung Rinjani.
Dia terbentuk dari tangisan dan juga rasa sakit hati seorang putri yang dikhianati oleh ayahnya sendiri dan dituduh oleh saudaranya sendiri. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia